anak-anakku, bertemu kembali kita di channel YouTube HYYS Guru Desa. Kali ini kita akan mulai belajar IPA dari bab yang pertama, yaitu tentang gerak. Anak-anakku, pernahkah kamu berpikir bahwa benda di sekeliling kita bisa bergerak? Mengapa benda-benda itu bisa bergerak? Apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Gerakan seperti apa yang dilakukan oleh benda apabila diberi gaya? Apakah lingkungan di sekeliling benda mampu mempengaruhi benda-benda untuk bergerak? Nah, anak-anakku, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang gerak. Ayo, simak sungguh-sungguh, belajar yang semangat. Jangan kamu berhenti menonton video ini, tonton sampai selesai. Oke, mari kita lanjut. Anak-anakku, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sudah menciptakan kita semua, lengkap sempurna dengan alat-alat gerak pada tubuh kita, yang mampu membantu kita untuk bergerak, berpindah tempat, sesuai dengan keinginan hati kita. Kamu bisa bergerak dengan bebas. Kamu bisa mengambil ini, bisa mengambil itu, dengan bantuan alat gerak pada tubuhmu, yaitu kaki dan tangan-tanganmu semua. Beda halnya dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita, tidak memiliki organ gerak seperti manusia. Ketika kita bergerak menuju suatu tempat, kita bergerak melewati sebuah lintasan. Kita bergerak dengan kecepatan tertentu dan juga dengan jarak tertentu. Lalu apakah hubungannya antara jarak, kecepatan dengan waktu? Anak-anakku semua, benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi sebagai titik acuannya. Benda yang bergerak akan melewati sebuah lintasan. Bisa saja lintasannya itu lurus, bisa saja lintasannya itu melingkar, bisa saja lintasan itu tidak beraturan. Kita akan pelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus ada beraturan, ada juga gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus melibatkan kecepatan, waktu, dan juga jarak. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Baiklah, kita akan melakukan sebuah pengamatan. Ini Ibu akan menyediakan sebuah lintasan, di mana lintasan ini nanti akan melintas benda di atasnya. Benda ini pada awalnya dalam posisi diam, tidak bergerak. Namun ketika Ibu memiringkan bidang lintasan ini, maka benda ini akan melakukan gerakan. Artinya benda ini berpindah dari posisi awal menuju ke posisi berikutnya. Kita ulang sekali lagi, anak-anakku. Benda ini pada awalnya diam, berada di titik A. Ketika Ibu miringkan lintasannya, maka benda ini akan bergerak menuju ke titik lainnya. Perhatikan sungguh-sungguh. Ketika kamu mengamati tadi bagaimana spidol yang Ibu letakkan di atas buku, anggaplah buku itu adalah sebuah lintasan dan spidol adalah benda. Benda itu kemudian bergerak. Itu membutuhkan waktu dan ada kecepatan tertentu. Baiklah, untuk kita menjawab pertanyaan tadi, apakah kecepatan memiliki hubungan dengan jarak dan waktu, kita akan membuat grafik dari pergerakan spidol tadi, anak-anakku. Anak-anakku, coba perhatikan grafik di depan ini. Ibu sudah menulis, ini adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu. Kita menyebutnya adalah kelajuan. Perhatikan grafik ini baik-baik. Ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X ini kita memasukkannya sebagai waktu. Dan untuk sumbu Y kita
tulis jarak. Ketika kita perhatikan grafik ini anak-anakku, pada detik yang 2 detik pertama dan detik berikutnya, benda bergerak dengan jarak yang tetap. Setiap 5 meter jarak itu ditempuh dengan waktu yang tidak mengalami perubahan. 2 detik, tambah lagi 2 detik, 4 detik. Jika ditambah lagi 2 detik pada detik ke-6, jarak yang ditempuh itu tetap sama. Itulah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Anak-anakku, perhatikan sekali lagi grafik di depan ini. Ini adalah grafik hubungan antara perpindahan benda dengan waktu. Kita menyebutnya adalah kecepatan. Perhatikan grafiknya. Sumbu X kita menulis waktu, untuk sumbu Y adalah untuk perpindahan benda. Setiap benda berpindah tempat dari 6 meter menuju ke 20 meter. Kemudian pada waktu yang berbeda berpindah lagi sejauh 2 meter. Itu menunjukkan perubahan jarak, juga menunjukkan perubahan waktu. Jadi setiap meter yang dilalui, perpindahan benda itu mengalami waktu dan jarak yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan kecepatan. Anak-anakku sekalian, kalau kita simpulkan apa perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan? Di sini tertulis bahwa kecepatan itu adalah perpindahan benda dibagi waktu. Atau kita menyebutnya kecepatan itu adalah berbanding lurus dengan perpindahan benda dan berbanding terbalik dengan waktunya. Berbeda dengan kelajuan. Kelajuan itu ditulis yaitu jarak dibagi waktu. Atau kita menyebutnya kelajuan adalah berbanding lurus dengan jarak tapi berbanding terbalik dengan waktu. Kita menulis rumus untuk kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu atau S per T. Sedangkan untuk kecepatan, rumusnya adalah perpindahan benda dibagi waktu atau delta S per T. Singkatnya adalah kelajuan V sama dengan S per T, kecepatan V tanda panah sama dengan delta S per T. Mengingat materi pembelajaran IPA di kelas 7 yang lalu, kecepatan itu kita menyebutnya memiliki besar dan arah. Memiliki besar dan arah. Itulah sebabnya kecepatan disebut sebagai besaran vektor. Sedangkan kelajuan hanya memiliki besar saja, tidak memiliki arah. Itu sebabnya kelajuan disebut dengan besaran skalar. Anak-anakku, benda yang bergerak lurus akan melalui lintasan yang lurus dengan kelajuan yang tetap. Anak-anakku, ketika kamu berangkat ke sekolah pada lintasan yang tidak lurus, pada waktu yang tertentu dan juga dengan kecepatan tertentu, apakah itu bisa dikatakan kelajuan? Tentu saja bukan. Ketika kamu berangkat ke sekolah, tentu saja kamu akan melewati lintasan yang tidak lurus. Ada lintasan yang berbelok-belok, belok kiri, belok kanan, ada tanjakan dan juga ada turunan. Begitu juga akan menentukan kecepatan kamu. Itulah bedanya antara kelajuan dengan kecepatan. Kecepatan itu setiap detiknya mengalami perubahan berapa jarak yang ditempuh. Tentu saja tidak sama dengan waktunya. Karena kelajuan
berbeda dengan kecepatan, baik secara konsep dan pengertiannya. Itu sebabnya ada beberapa alat yang juga diciptakan yang berbeda tujuannya. Ada alat untuk mengukur kelajuan, ada juga alat untuk mengukur kecepatan. Nah, anak-anakku, tentu saja kamu sudah tidak asing lagi dengan alat yang sering menempel ada di sepeda motor kamu atau di mobil kamu. Nah, alat-alat ini untuk mengukur kelajuan namanya speedometer. Sedangkan alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan pada sebuah mobil namanya adalah GPS atau Global Positioning System. Agar lebih jelas bagaimana kamu bisa membedakan antara kelajuan dengan kecepatan, Ibu akan memberikan tambahan penjelasan dalam bentuk soal. Begini anak-anakku soalnya, dengarkan baik-baik. Kalau perlu kamu juga mencatat, karena rumus-rumusnya tadi sudah Ibu berikan kepada kamu, baik rumus untuk kelajuan maupun rumus untuk kecepatan. Seorang atlet berlari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Baik, kita akan membahasnya dan kita akan menyelesaikan pertanyaan ini. Tadi dikatakan seorang atlet berlari dengan menempuh jarak sejauh 30 meter dalam tempo 6 detik atau 6 sekon. Bagaimana cara Ibu menjelaskannya? Perhatikan baik-baik. Dari titik A menuju ke titik B, atlet itu berlari. Pada titik A, pada titik 0 detik atau 0 sekon, masih pada titik 0 meter. Waktu yang ditempuh adalah 6 sekon, ya, 6 detik. Sedangkan jarak adalah 30 meter. Kita buat lintasannya seperti ini. 2 detik pertama, atlet menempuh jarak 10 meter. 2 detik kedua, atlet menempuh jarak 20 meter. 2 detik berikutnya, yang ketiga, atlet tersebut menempuh jarak 30 meter. Pertanyaannya tadi, berapakah kelajuan atlet? Nah, anak-anakku, kita akan selesaikan dengan rumus V sama dengan S per T. Penyelesaiannya adalah seperti ini. V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Jarak 30 meter dibagi 6 sekon, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Artinya, setiap 2 detik, atlet tersebut menempuh jarak 5 meter. Perhatikan ini anak-anakku semua. Lintasan yang terbentuk dari atlet yang tadi berlari ada 30 meter. Jadi setiap detiknya yang dijangkau oleh artis adalah 5 meter. Setiap detik adalah 5 meter. Oke, itu dia cara penyelesaiannya. Kita lanjutkan lagi. Besar sebuah kelajuan dan kecepatan itu memiliki simbol, memiliki nilai, dan memiliki satuan yang sama. Anak-anakku semuanya, itu tadi materi tentang gerak yang terjadi pada benda yang melibatkan kecepatan, kelajuan, jarak, dan waktu. Untuk lebih memahami konsep kelajuan dan kecepatan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dan tugas itu Ibu ambil dari halaman 7, buku elektronik BSE, halaman 7, kurikulum 2013, tapi yang sudah direvisi pada tahun 2017. Buat kamu yang tidak memiliki buku ini, ya,
Mungkin ada yang tidak sempat mendownload atau mungkin mendownload sudah gagal berkali-kali. Ibu akan bagikan nanti di WhatsApp grup kelas 8. Jika kamu tidak paham, anak-anakku, kamu boleh mengulang untuk menonton kembali video ini. Janganlah bosan kalau belum mengerti sampai kamu benar-benar memahami penjelasan tadi. Nah, materi kita sudah habis dan berakhir untuk video ini. Jangan lupa kamu beri subscribe buat yang masih belum memberikan subscribe. Dan jangan lupa like, sharekan kepada kakak kelas kamu kelas 9 atau juga kepada adik-adik kelas kamu. Bahkan jangan lupa kamu isi kolom komentar. Masih seperti kemarin, kolom komentar kamu isi dengan menulis nama lengkapmu dan juga kelas kamu. Oke, sampai di situ dulu video kita. Terima kasih sudah menonton dan sudah memberikan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.